Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Karina Nur Rizkia Yahya dari kelas PAI 3D Institut Agama Islam Cipasung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas kuliah saya. Sebenarnya ini adalah salah satu soal dari ujian akhir semester mata kuliah hadis 3 nomor 3. Di mana nomor 3 ini yang pertama disuruh untuk mencari atau memilih salah satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua kita melogatnya dengan menggunakan bahasa Sunda dan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penjelasan ini banyak sekali kekurangannya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan hadis dari bab jihad. Kalau di kitabnya itu halaman 391. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaghfiru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-daina, rawahu Muslim. Wa an Abdillah ibni Amr bin As katampi ti Abdullah bin Umar bin As radhiya mugi ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhuma ti itu Umar bin As. Anna Rasulullah sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyarios Rasulullah yaghfiru dihampura lisyahidi pikeun anu maot syahid naon kullu dzambin tiap-tiap dosa ilad daina angin hutang, rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Jadi artinya dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang mati syahid tidak diampuni utangnya. Bayangkan, orang itu ia rela jiwanya dikorbankan di jalan Allah. Bukan hartanya, jiwanya ia rela korbankan. Namun, jika dia memiliki hutang, ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa dosa hutang atau bahwa hutang adalah masalah yang sangat besar? Hutang itu bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang ringan, karena hutang adalah masalah yang sangat mengikat. Bukan saja selagi kita hidup di dunia, tetapi akan berlanjut hingga alam barzah, kemudian akan berlanjut lagi hingga ke hari perhitungan kelak di akhirat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis yang tadi, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Jadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang mati syahid itu tidak bisa menghapuskan hak orang lain. Sedangkan adanya hak orang lain di dalam diri orang yang mati syahid itu tidak menghalanginya untuk mendapatkan derajat syahadah atau syahid. Tidak ada makna syahadah, melainkan bahwa Allah memberikan kepada orang yang mendapat syahadah dengan pahala yang khusus, dimuliakan dengan kemuliaan yang berlimpah. Jika orang yang mati syahid itu mempunyai amalan-amalan yang soleh, atau juga jika derajat syahadahnya itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya kecuali hutangnya, maka amalan-amalan soleh itu bisa dimanfaatkan olehnya untuk menghapuskan hutangnya atau menghapuskan sangkutannya dengan orang lain itu. Namun, bagaimana jika orang yang mati syahid itu tidak memiliki amalan-amalan yang soleh? Maka itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Itu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itu, jika di antara kalian ingin berhutang, maka harus berpikir dulu sebelum berhutang. Bagaimana berpikirnya? Berpikirnya itu seperti ini, apakah saya mampu melunasi hutang tersebut? Atau mendesakkah saya berhutang? Atau terpaksakah saya harus berhutang? Nah, karena perlu diingat,
oleh kalian semua bahwa hutang kepada manusia itu tidak bisa dilunasi dengan istighfar. Bahkan jika kita berbicara pada zaman yang sekarang ini, pasti di antara kalian itu banyak mendengar ungkapan seperti ini. Siapa sih yang saat ini bisa hidup tanpa hutang? Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa konsekuensi dari kita berhutang itu sangat berat, dan tidak sedikit pula orang yang berhutang karena ingin memenuhi semua keinginannya, memenuhi gaya hidupnya, atau juga bisa dikatakan memenuhi semua tuntutan hawa nafsunya. Bahkan ada juga orang yang berhutang itu karena sudah menjadi kegemarannya. Maksudnya itu tutup lubang gali lubang, cari uang bayar utang. Jadi misalnya itu seperti ini, kita mempunyai utang kepada si A dan sebentar lagi akan jatuh tempo, namun kita itu belum mempunyai uang untuk membayarnya untuk membayar kepada si A. Kemudian kita mencari si B untuk meminjam uang. Si B memberi uang kepada kita, kita bayar ke si A lunas, ke si B punya lagi. Nyari si C, yang dari si C dibayar ke si B, punya utang lagi kepada si C. Kemudian seterusnya akan seperti itu. Kemudian di dalam hadis lain, Urwah dan Aisyah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di akhir sholat, aku berlindung kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang. Lalu salah satu sahabat bertanya, mengapa berdoa agar terlindung dari hutang? Karena sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji dia selalu mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi berhati-hatilah kalian dengan hutang. Jika di antara kalian tidak punya hutang, maka jangan gampang untuk berhutang. Jika terpaksa untuk berhutang, seperti yang tadi saya katakan, harus berpikir sebelum berhutang, mampukah kamu untuk membayar hutang? Kemudian jika sudah terjerumus ke dalam hutang, segeralah berniat untuk melunasinya. Karena sekecil apapun uang yang kamu miliki itu akan cukup jika digunakan untuk hidup. Dan sebanyak apapun uang yang kamu miliki itu tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk gaya hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.